Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menginstal Linux Ubuntu versi 22.04 LTS pada Windows 11 menggunakan VirtualBox. Nah, untuk bahan-bahannya bisa dicek di bawah untuk Ubuntu dan VirtualBox-nya. Ini ada dua. Untuk Ubuntunya saya menggunakan versi 22.04.5 desktop AMD 64 bit. Untuk VirtualBox saya menggunakan versi 7.2.2. Jika VirtualBox sudah diinstal, bisa langsung buka saja, dan untuk menambahkan file baru, teman-teman bisa langsung klik new. Untuk name-nya bebas. Di sini saya menggunakan Ubuntu. Dan foldernya biarkan default saja. Untuk ISO-nya kita pilih di mana tempat tadi kita simpan si Ubuntunya. Karena saya tadi simpan di folder download, jadi kita klik open. Kemudian ada pilihan type, subtype, dan version. Itu kita biarkan default saja karena type-nya kita mau pakai Linux, subtype-nya kita mau pakai Ubuntu, dan versionnya kita mau pakai Ubuntu 64 bit. Oke, selanjutnya kita masuk ke unattended install. Di sini ada error di unattended install, ada tanda seru. Berarti tandanya dia mau dimasukkan password dan username. Caranya adalah untuk meng-skipnya, kita bisa skip unattended installation dan dia tidak meminta passwordnya lagi. Kemudian kita masuk ke hardware. Hardware ini pilihan base memory. Teman-teman bisa customize memori yang mau dimasukkan ke dalam VirtualBox. Sebagai contoh, di sini saya pakai 4 GB karena total memori total saya adalah 16 GB. Kemudian jika sudah, untuk prosesor bebas. Kemudian jika sudah, kita bisa masuk langsung ke hard disk. Ada pilihan hard disk di bawahnya. Nah, untuk hard disknya ini bawaan default sebesar 25 GB ya. Untuk hard disk file type-nya teman-teman bisa rubah mau jadi VHD atau FDI. Sebagai rekomendasi dari VirtualBox direkomendasikan untuk menggunakan virtual hard disk, tapi saya menggunakan FHD. Jika sudah, tombol finish sudah bisa diklik, tinggal finish, lalu klik start yang ada di pojok kanan atas. Teman-teman bisa lihat beberapa keterangan info untuk sistem base memory, boot order, acceleration, video memorinya kita pakai 16 MB saja karena memang kita untuk pengetesan saja. Dan jika sudah, bisa teman-teman klik start sampai keluar pop-up message di samping VirtualBox dan keluar window baru. Jika sudah, berarti tandanya sudah berhasil. Jika Linux sudah terinstall, ada 4 pilihan di atas ini. Ada try or install Ubuntu, Ubuntu save, OM install, dan test memory. Kita pilih try or install Ubuntu dengan menggunakan enter. Tunggu proses booting sampai selesai. Proses ini memang memakan sedikit waktu, teman-teman. Makanya harus sedikit sabar, tapi tergantung spesifikasi laptop teman-teman juga sebenarnya. Nah, jika proses booting sudah selesai, di sini ada dua pilihan, try Ubuntu dan install Ubuntu. Teman-teman bisa pilih bahasa yang tersedia, dan setelah itu teman-teman bisa langsung klik install Ubuntu. Step selanjutnya adalah teman-teman disuruh memilih keyboard layout. Di sini ada dua pilihan, kita menggunakan template saja. Kita pakai English US dan English US keduanya. Kemudian ada update and other software. Untuk teman-teman bisa uncek yang download update while installing Ubuntu, dan tetap checklist yang normal installation. Kemudian teman-teman bisa klik continue. Nah, untuk installation type-nya, ini teman-teman pilih yang erase disk and install Ubuntu. Oh iya, erase disk ini hanya mengerase disk atau partisi pada OS di dalam VirtualBox. Jadi bukan OS mengerase data yang ada pada Windows teman-teman.
bukan pada OS utama. Jadi teman-teman klik aja install langsung, akan muncul pop-up layar di sini, sebuah warning. Kalian teman-teman continue aja, nggak apa-apa. Setelahnya teman-teman akan disuruh untuk mengisi lokasi. Teman-teman bebas mau mengisi di mana, tapi sebagai contoh saya di sini mengisi di Jakarta. Setelah mengisi lokasi, teman-teman bisa langsung mengisi data untuk OS teman-teman. Untuk nama PC-nya di sini kita menggunakan contoh kelompok 6. Untuk nama komputer ya, kita di sini menggunakan contoh juga untuk kelompok 6. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Untuk password kita menggunakan 1 2 3 aja biar gampang. Dan untuk login automatically atau require my password to login, bebas dipilihnya gimana, tapi saya mau pilih yang require my password to login. Proses instalasi ini memakan waktu kira-kira 15-25 menit. Itu tergantung dari spesifikasi laptop teman-teman. Di sini videonya saya cepetin aja biar nggak usah buang-buang waktu dan makan durasi. Nah, jika instalasi komplit, teman-teman akan mendapatkan message pop-up dari Linux yang berarti instalasi sudah selesai. Kita diharuskan merestart komputer. Proses ini juga memakan sedikit waktu, tapi teman-teman bisa langsung skip atau saya cepetin aja videonya biar langsung ke intinya lagi. Setelah proses restart selesai, teman-teman udah bisa langsung login menggunakan akun teman-teman. Ini passwordnya yang saya buat tadi. Dan untuk hasil akhirnya, teman-teman bisa langsung lihat di sini. Teman-teman bisa langsung lihat inilah OS Linux Ubuntu versi 22.04.5. Ya, teman-teman bisa langsung skip aja untuk pengaturan akunnya di sini. Kalau teman-teman mau sign in atau mau sign up boleh, bisa langsung skip aja Ubuntu Pro-nya. Atau mau di enable juga boleh. Ini juga boleh di improve Ubuntu-nya, kita skip aja. Atau boleh di don't send system info. Untuk privacy-nya kita skip aja. Dan ya, ini adalah pilihan aplikasi yang telah disediakan oleh Linux. Aplikasi-aplikasi rekomendasi yang disediakan oleh OS Linux. Kemudian kita akan coba melakukan tes internet menggunakan media Firefox. Di sini kita lihat. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil masuk ke Firefox di dalam Linux. Kita coba menggunakan searching YouTube. Jika videonya terlihat patah-patah wajar karena di sini saya cuma menggunakan 16 MB untuk video grafiknya. Tapi teman-teman jika ingin melakukan upgrade atau ditambahkan lagi bisa saja. Tapi kan sebagai contoh saya menggunakan 16 MB aja. Kita coba searching di sini. Dan bisa ya, kita lihat komputer di dalam virtual box ini sudah bisa akses ke internet langsung. Berarti tandanya sudah bisa digunakan untuk searching. Untuk message pop-up software update itu tinggal di remind me later atau di
close aja nggak apa-apa. Itu update software karena kita pakai yang 2204, sekarang udah pakai yang baru, jadi kita tinggal close aja nggak apa-apa. Oke, demikian tutorial instalasi Linux Ubuntu versi 22.04.5 LTS pada Windows 11 menggunakan VirtualBox. Saya dari kelompok 6 dan kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.